Mohon mohon pengertiannya Bapak Ibu, dan juga salam hormat juga yang saya hormati Mbak Husnu, Bu Husnu. Ini selaku tim dari kerjasama jurusan yang menghubungkan dari pihak jurusan dan juga Grand Kangen Hotel untuk menghadirkan guest lecture pada siang hari ini yang alhamdulillah dibersamai oleh Mas Untung. Nah, baiklah, sebelum kita mulai perkuliahan pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran, kemudahan, keberkahan dalam proses pembelajaran siang hari ini. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Saya persilahkan. Baik, sebelumnya saya akan sampaikan, jadi teman-teman silahkan nanti terlibat aktif dalam proses perkuliahan pada siang hari ini. Kemudian bagi teman-teman silahkan untuk menyalakan kameranya juga agar ini sebagai bentuk sebenarnya kalau di beberapa kampus di Jogja selain UNY itu mewajibkan ya, karena ini bagian etika atau penghormatan kepada seorang guru gitu ya, seorang guru termasuk saya ini sekarang menjadi murid ya. Ini apa namanya belajar bersama dengan Mas Untung pada siang hari ini. Beliau saya mungkin saya perkenalkan sedikit ya kurikulum vitae beliau yang luar biasa. Mungkin nanti Mas Untung bisa perkenalan juga. Jadi teman-teman di sini kita sangat bersyukur dibersamai oleh Mas Untung. Beliau ini memiliki pengalaman yang cukup banyak dari dunia perhotelan, dan saya melihat juga proses work experience atau pengalaman kerjanya itu bisa dibilang tidak langsung ke atas ya. Jadi ada proses. Nah, dari sini saya meyakini bahwa pengalamannya pasti sangat luar biasa banyak. Nah, di sisi lain juga dari sisi akademisnya, beliau juga memiliki basic knowledge yang saya rasa cukup tepat sekali untuk mendampingi kami di siang hari ini. Beliau lulusan dari Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo untuk program D3-nya, kemudian untuk program S1-nya beliau ini sangat luar biasa ya. Beliau mengambil Bachelor Science in Marketing ya, atau S1-nya lah. Jadi kalau di Indonesia kan gelar S1 di bagian marketing, beliau mengambil di University of Bristol, United Kingdom. Di Bristol ini salah satu ya, ini kampus idaman para para mahasiswa di Indonesia, terutama yang gabung di LPDP itu kebanyakan kalau di Inggris ya, salah satunya favoritnya Bristol, Mas Untung. Ini perkenalan singkat yang saya terangkan pada teman-teman sehingga biar memotivasi teman-teman untuk belajar pada siang hari ini dan memperhatikan lebih baik, dan partisipasinya sangat aktif ya yang saya harapkan. Begitu. Nah, biar nggak terlalu lama, ini saya berikan waktunya kepada Mas Untung. Saya persilahkan. Iya. Ini mohon maaf kami kalau dalam melayani Mas Untung di awal ini kurang 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 bikin nyaman, Mas Untung. Monggo, Ya, Mas Untung, untuk waktu dan tempat saya persilahkan. baik. Terima kasih Pak Danang sudah memberikan waktu kepada saya untuk memberikan sharing ilmu kepada teman-teman semua yang sudah hadir pada siang hari ini ya. Tentunya teman-teman semuanya masih semangat dan tidak ngantuk lah ya di puasa ini ya. Baik, untuk siang ini saya akan sharing ilmu mengenai service excellent ataupun pelayanan prima ya. Sebentar. Sudah kelihatan belum? Sudah, Oh Mas ya, Untung. baik. Ya, baik. Untuk jadi service excellent ini tentunya ada definisi sendiri ya untuk apa namanya
pelayanan prima yang mana melakukan pelayanan sebaik mungkin kepada para pelanggan sehingga pelanggan menjadi merasa puas. Nah, itu kita lakukan ketika nanti kita terjun di dunia industri ataupun di dunia pekerjaan yang mana ketika teman-teman nanti sudah lulus dan sudah bekerja di bidang semuanya ya. Kalau misalkan di bidang jasa memang wajib, tapi kalau di semuanya juga diwajibkan karena memang pelayanan prima ini sangat berhubungan sekali antara satu orang dengan yang lainnya. Karena di dalam pelayanan prima ini tentunya ada tujuan tersendiri, yaitu memberikan pelayanan yang dapat memenuhi dan memuaskan pelanggan ataupun masyarakat serta memberikan fokus pelayanan kepada pelanggan. Nah, pada dasarnya kita memberikan pelayanan kan tidak semata-mata untuk pelanggan saja ataupun kepada rekan bisnis. Untuk tujuan pelayanan prima ini sebagai contoh dosen memberikan pelayanan kepada mahasiswanya ketika dia mengajar ataupun ketika dia registrasi pada saat pendaftaran tersebut. Jadi akan berdampak kepada teman-teman semua bahwasanya pelayanan yang diberikan dari dosen UNJ ataupun pada saat admisi pendaftaran itu berkesan sehingga teman-teman semua ketika kuliah itu tentunya akan senang sekali dan termotivasi ketika mendapat pelayanan yang sangat memuaskan. Itu adalah tujuan dari pelayanan prima sendiri. Nah, untuk pelayanan prima sendiri itu kebanyakan di sektor swasta bisnis itu ada tujuan dan orientasi yang menimbulkan profit oriented. Apa itu profit oriented? Profit oriented yaitu keuntungan antara satu pihak dengan pihak yang lain, yang mana keuntungan tersebut bersifat nyata dan tidak nyata. Sebagai contoh, ketika kita pesan di suatu restoran, seseorang pelayan datang memberikan pelayanan yang bagus, itu adalah sikap yang kita dapat yang contohnya yang tidak nyata. Kalau yang nyata adalah ketika makanan itu disajikan di depan meja kita dan rasanya enak, tampilannya bagus, itu adalah yang bersifat nyata. Nah, dari konsep pelayanan prima ini tentunya ada beberapa konsep yang mana meliputi dari sikap, yaitu attitude, perhatian atau attention, tindakan atau action, kemampuan, ability, penampilan, appearance, tanggung jawab ataupun responsibility, yang mana tentunya konsep ini sangat berperan sekali ya untuk menuju ke pelayanan prima. Karena apa? Dari attitude, sikap tersebut akan membawa kita ketika nanti kita melayani ke seseorang itu misalkan kita sikapnya tidak baik, tentunya akan menimbulkan dampak yang tidak baik kepada pelanggan ataupun yang kita layani. Tentunya attitude tersebut sangat dibutuhkan sekali hampir di semua perusahaan. Kalau di semua perusahaan itu biasanya yang menjadi penilaian itu pertama adalah attitude, yang kedua adalah knowledge, pengetahuan. Karena attitude itu dibentuk dari kita, dididik dari kecil sampai dewasa. Dan kalau misalkan knowledge, pengetahuan itu bisa dididik ketika karyawan tersebut masuk di tempat kerja, itu dapat dikembangkan yang namanya knowledge. Jadi ketika
teman-teman semua nanti terjun di dunia industri, baik itu di human resource ataupun di di industri lain, tentunya ini attitude adalah menjadi hal yang pertama diperhatikan ketika merekrut seseorang atau gimana atau menjadi tujuan utama dalam konsep pelayanan prima. Untuk yang kedua yaitu perhatian, yang mana perhatian tersebut kita sebagai contoh adalah ketika kita memberikan berkomunikasi kepada satu sama lain, yaitu saling perhatian, bukan dalam perhatian yang tanda kutip, tapi perhatian yang menimbulkan bahwasanya kita peduli akan feedback dari apa yang disampaikan dari pihak pertama maupun pihak kedua. Jadi benar-benar perhatian ini sebagai contoh ketika kita berbicara satu dengan yang lainnya, itu adalah kuncinya kita menatap mata antara lawan kita dan kita merespon apa yang beliau sampaikan, sehingga timbul komunikasi yang sangat bagus, sehingga kita tidak miskomunikasi ketika nanti ada percakapan yang sangat penting. Tentunya itu. Terus tindakan. Tindakan yaitu langkah yang harus kita ambil tentunya harus cepat, tepat, hemat, dan selamat. Karena apa? Karena langkah-langkah tindakan yang kita ambil ini bukan semata-mata tindakan yang langsung tanpa kita pikirkan untuk feedbacknya, akan tetapi kita berpikir secara cepat tindakan tersebut, karena memang tindakan yang akan kita lakukan ini harus dipikir ke depannya dan dampaknya seperti apa. Itu kita harus memikir cepat ya kalau ketika kita untuk pelayanan prima. Dan tepat sasaran, hemat dalam arti adalah ketika nanti di dalam pembicaraan itu timbul suatu biaya, sehingga kita kan tadi tujuannya adalah profit oriented gitu. Dan selamat yaitu selamat dari kedua belah pihak mendapatkan reward yang bagus. Untuk yang lainnya, sampai di sini ada yang ditanyakan atau saya lanjut dulu? Lanjut dulu Bapak. Baik. Selain itu ada kemampuan yang harus diperhatikan juga, bahwasanya setiap pelayanan prima itu kemampuan dari masing-masing orang itu memang harus diperhatikan. Sebagai contoh, kemampuan dalam hal berkomunikasi. Dan misalkan teman yang mau kita rekrut ataupun yang teman kita yang tidak punya kemampuan, itu sehingga kita berikan suatu ilmu tadi ya, ataupun product knowledge dari apa yang ingin disampaikan dalam mencapai tujuan pelayanan prima. Karena ketika kita tidak ada kemampuan, ketika kita tidak ada product knowledge yang kita hafal, kita tidak tahu apa yang akan kita berikan kepada pelanggan, sehingga akan mempersulit kita ketika nanti untuk mencapai ke service excellent. Terus penampilan. Nah, ini penampilan ini di tahun 2000 sampai 2002 ini sangat penting sekali ya penampilan ya, tentunya bagi teman-teman semua yang nanti akan terjun di dunia industri ataupun nanti pada saat interview atau apa. Nah, itu penampilan juga dinilai. Yang menjadi sorot ketika teman-teman datang itu
penampilan ataupun grooming ya. Sebagai contoh ketika kita masuk ke suatu perusahaan, itu ketika penampilan teman-teman semuanya ini menarik, tentunya dari klien ataupun dari pelanggan itu akan merasakan kepuasan, akan merasakan wah teman yang ini keren ya. Nah itu nanti akan menimbulkan image tersendiri, dan ketika penampilannya semuanya bagus, tamu yang ketika diajak komunikasi merasa nyaman juga. Terus tanggung jawab. Nah, setelah melakukan negosiasi, tentunya negosiasi tersebut tidak putus di situ. Tentunya kita di situ harus bertanggung jawab. Sebagai contoh, kita bikin surat perjanjian dari kedua belah pihak yang mana ditandatangani kedua belah pihak, sehingga poin-poin yang ada di dalam perjanjian tersebut dapat dipertanggungjawabkan kedua belah pihak antara pelanggan dan yang dari pihak satu tersebut. Terus untuk dari sampai sini teman-teman semua ada yang ditanyakan? Nggak ngantuk kan ya? Pak. Belum ada ya, baik. Nah, untuk cara-cara menghadirkan service excellent ini bagaimana? Tentunya cara-cara yang harus dihadirkan untuk service excellent ini ke dalam dunia bisnis, yaitu sebagai contoh adalah memberikan sapaan yang ramah. Nah, sebagai contohnya adalah selamat pagi Bapak, selamat datang di UNY Yogyakarta, seperti itu. Jadi kita setiap ketemu dengan pelanggan harus memberikan sapaan yang halus tanpa menimbulkan sesuatu. Jadi nadanya harus diperhatikan ketika kita memberikan sapaan. Jadi tidak tidak sapaan yang sebagai kawan, karena kan di sini kita bersikap profesional, yang mana sapaan tersebut harus sopan dan harus ramah. Terus setelah itu memberikan batasan waktu pelayanan, karena di sini sifatnya adalah service excellent, yang mana ketika teman-teman semua nanti akan melayani banyak orang, tentunya akan memberikan batasan waktu pelayanan, karena ketika kita melayani satu orang itu harus mempunyai estimasi waktu yang sudah ditentukan. Karena ketika kita bertemu dengan klien yang banyak, itu sudah harus benar-benar mengatur jadwal dan harus benar-benar memperhatikan kebutuhan klien dan timingnya ketika kita bertemu dengan pelanggan. Karena kalau misalkan kita tidak sesuai dengan waktu, yang mana nanti kan kita tidak tahu karakter tamu itu, misalkan dia ada kebutuhan ada kegiatan sendiri yang misalkan terburu-buru atau yang bersifat mendadak. Jadi memang harus benar-benar disesuaikan batasan waktu dan jadwal. Nah, sebagai contoh kita akan bertemu pelanggan 1 jam sekian, pelanggan 2 jam sekian. Nah, itu harus ditentukan, harus diinformasikan juga bahwasanya nanti kita jam segini sudah harus bertemu dengan pelanggan selanjutnya. Jadi mohon maaf untuk pelanggan tersebut juga harus diberikan info bahwasanya pelanggan tersebut biar memahami dan bisa menyesuaikan. Terus selain itu juga responsif dan reaktif. Nah, di sini teman-teman semuanya harus responsif ya, yang mana teman-teman semua ini harus paham antara kebutuhan pelanggan dan harus menganalisa kebutuhan pelanggan, bahwasanya kita cari tahu sih apa yang diinginkan konsumen. Jadi sering-seringlah bertanya, harus
Dan kita harus mengantongi beberapa pertanyaan yang tidak menyinggung kepada pelanggan, yang mana tentang yang pertanyaan tersebut tentang apa saja yang mereka inginkan terkait produk atau jasa yang ditawarkan. Dan di situ kita juga harus menggali informasi dan mengetahui kekurangan dan kelebihan produk teman-teman semuanya, karena memang tidak semua produk ini sempurna, dan kita juga harus tahu dampak baik buruknya dari produk ataupun usaha dari teman-teman semua. Selain itu kita juga melakukan survei dan evaluasi. Nah, kalau di hotel itu istilahnya adalah kritik dan saran. Jadi ketika tamu yang sudah menginap di hotel itu biasanya kita meminta kritik dan saran bahwasanya bagaimana menginap di hotel atau bagaimana pelayanan dari hotel sendiri itu memang harus kita tanyakan supaya apa? Supaya ada perbaikan di unit hotel tersebut. Karena kan tidak semua yang kita berikan itu bersifat sempurna. Jadi memang kita memberikan pelayanan sesuai dengan pelayanan yang semaksimal mungkin dengan produk yang kita punyai. Jadi harus melakukan survei dan evaluasi. Evaluasinya seperti apa? Evaluasinya adalah ketika sudah mendapatkan kritik dan saran dari pelanggan, tentunya kita harus memperbaiki masukan dari pelanggan. Sebagai contoh, untuk di hotel sendiri, misalkan pelayanannya bukan pelayanan, yaitu makanannya kurang enak ataupun apa, nah itu akan menjadi perbaikan dari hotel tersebut ataupun di restoran ataupun di instansi manapun, karena perbaikan tersebut sangatlah dibutuhkan untuk mencapai service excellent ketika nanti kita mendapat pelanggan baru ataupun menerima pelanggan yang sudah ada, yang sudah memberikan masukan. Jadi ketika pelanggan tersebut datang ke suatu hotel tersebut ataupun ke instansi teman-teman semuanya, itu pelanggan tersebut sudah merasa nyaman dan sudah merasa tercukupi dari evaluasi-evaluasi yang diberikan dari pelanggan yang pernah ada. Untuk yang selanjutnya yaitu perhatikan penampilan. Nah, di sini untuk teman-teman semua, penampilan dari pelanggan itu kan bersifat macam-macam. Belum tentu penampilan dari pelanggan yang berjas itu bisa di-manage untuk keuangannya ya. Tentunya banyak pelanggan dari hotel, sebagai contoh adalah pelanggan dari hotel sendiri itu malah mereka menggunakan baju yang biasa-biasa saja, akan tetapi kita sebagai customer itu kita tidak pilih kasih untuk memberikan pelayanan kepada pelanggan, karena kalau dari hotel sendiri prinsipnya adalah tamu adalah uang, bukan tamu adalah raja, karena raja belum tentu punya uang. Karena kalau misalkan tamu adalah uang, itu kita memaintain sekali uang tersebut, dan kita memberikan pelayanan yang terbaik kepada uang tersebut. Jadi penampilan dari pelanggan itu diperhatikan sekali, akan tetapi perhatiannya adalah jangan membandingkan. Jadi antara yang berjas dengan penampilan yang biasa saja, nanti perbedaan pelayanan itu jangan. Jadi pelayanannya adalah sama,
Nah, di situ makanya kalau di hotel sendiri itu adalah mempunyai standar pelayanan kepada pelanggan. Tidak memperdulikan pelanggan tersebut berpakaian seperti apa, yang jelas pelanggan itu adalah uang yang mana kita harus memanage dan dari pelanggan tersebut. Nah, terus selanjutnya yaitu kesediaan melayani. Nah, di sini kesediaan melayani ini adalah kesediaan dari customer, dari teman-teman semua yang nanti terjun ke dunia industri itu adalah bersedia melayani pelanggan. Karena apa? Kalau kita tidak bersedia, itu sudah menjadi poin bahwasanya kita tidak mau bertemu dengan orang dan tidak mau melayani. Jadi memang kesediaan melayani ini adalah kesediaan dari diri kita sendiri, timbul dari dalam hati kita sendiri yang mana sudah kita tanamkan nih. Kita bersedia untuk melayani pelanggan karena untuk mencapai service excellent supaya mendapatkan profit yang sangat tinggi. Seperti itu. Selain itu pengetahuan dan keterampilan. Nah, pengetahuan dan keterampilan sendiri itu dapat diberikan ketika nanti sudah berada di suatu industri atau di suatu instansi. Itu pengetahuan harus benar-benar kita dapatkan karena pengetahuan yang kita dapat yaitu supaya kita bisa menjelaskan kepada pelanggan bahwasanya produk knowledge yang kita berikan kepada pelanggan itu akurat dan dapat diterima sehingga dari apa namanya pengetahuan yang kita dapat itu adalah sifatnya adalah real sesuai dengan apa yang dimiliki dari instansi tersebut. Selain itu tepat waktu dan janji. Nah, ini sangat menjadi perhatian ya. Jadi teman-teman semua ketika sudah apa namanya sudah melakukan appointment atau janjian itu memang harus ditepati. Karena apa? Ketika kita sudah membuat appointment kepada pelanggan untuk bertemu, untuk melakukan bidding, untuk melakukan suatu transaksi, itu memang harus benar-benar apa namanya harus diperhatikan agar untuk timingnya ya, karena ketika nanti kita tidak jadi ataupun mohon maaf Mas ini enggak jadi ya, nah itu akan menciptakan penurunan dari service excellent dan tamu ataupun pelanggan ketika sudah diingkari janjinya di sini akan turun kepercayaannya dan akan menimbulkan suatu masukan bahwasanya dan ketika menimbulkan masukan tidak orang ini ingkar janji. Nah, gimana kalau rasanya teman-teman di janjinya nggak ditepati, nah itu di situ akan terasa sekali ya. Jadi sebagai contohnya adalah ketika kita apa namanya melakukan janji itu memang harus benar-benar ditepati jamnya, terus apa yang disampaikan sebelumnya ketika misalkan kalau di hotel yaitu harus ketika pemesanan kamar dengan sarapan. Nah, tamunya tersebut adalah sudah melakukan permintaan bahwasanya kamarnya nih ada view-nya, ada balkonnya. Nah, ketika kita sudah menerima pemesanan tersebut, otomatis kan kita harus mencatat ya. Nah, di situ kita harus memberikan apa namanya sesuai dengan permintaan tersebut. Ketika kita tidak memberikan sesuai dengan permintaan tersebut, kasarnya dari pelanggan pasti kalau misalkan kita tidak memberikan sesuai dengan yang diharapkan, otomatis kan sama dengan ingkar janji. Nah, itu akan menimbulkan suatu komplain, yang mana komplain tersebut bisa diutarakan kalau di hotel itu lewat TripAdvisor
ataupun lewat Google Business ataupun lewat Instagram, yang mana nanti kan bisa di sounding di mana-mana, jadi semuanya kan jadi tahu. Selain itu kejujuran dan kepercayaan. Nah, ini adalah poin penting bagi teman-teman semua yang nanti terjun ke dunia industri, bahwasannya kejujuran dan kepercayaan itu menjadi suatu yang sangat penting sekali, karena ketika kita jujur itu akan memperbaiki CV kita, dan ketika kita jujur itu akan mendapat kepercayaan dari atasan kita, sehingga poinnya adalah ketika kita sudah jujur dan mendapat kepercayaan di suatu perusahaan, itu pastinya tentunya langkah untuk menuju jabatan selanjutnya itu akan berpeluang sekali, karena kejujuran dan kepercayaan ini memang benar-benar adalah suatu sikap yang memang harus diperhatikan ya. Terus selain itu efisien ini adalah efisien waktu, yang seperti yang saya infokan tadi, efisien waktu dan efisien ketika mendapatkan sesuatu. Jadi ada feedback-nya. Terus kepastian hukum. Nah, kalau di suatu MOU itu tentunya kepastian hukum, legalitas dari suatu bentuk kerjasama yang sudah disepakati kedua belah pihak, tentunya ada kepastian hukum, yang mana di legalitas tersebut kan tentunya ada nominal-nominal yang harus disepakati antara pelanggan dan customer. Sebagai contoh, kalau di hotel, sebagai di sales marketing, ketika kita memberikan suatu penawaran harga kamar, misalkan kamarnya harganya 500.000, nah itu kita tetap memberikan suatu confirmation letter, yang mana di situ tertera jumlah kamarnya dan nominalnya, sehingga di situ ada beberapa role regulasinya, sehingga di situ sudah paham bahwasannya kedua belah pihak sudah bertanda tangan, sehingga ketika nanti pelanggan tidak mendapatkan apa yang sesuai dengan yang tertera di surat, itu pelanggan bisa komplain. Dan ketika kita dikembalikan lagi, ketika kalau misalkan kita dapat pelanggan yang benar-benar tricky, nah itu kita ada surat yang sudah ditandatangani kedua belah pihak, sehingga kita punya tamengnya nih kalau misalkan ada kepastian hukum tersebut. Terus keterbukaan. Nah, di sini antara customer dengan pelanggan tentunya mempunyai keterbukaan yang ada batasnya ya. Jadi keterbukaan yang dimaksud di sini adalah keterbukaan open mind kepada pelanggan, bahwasanya kita memberikan informasi sesuai dengan produk yang kita punya. Jadi tidak menutupi apa yang kita punya, sehingga pelanggan ini kayaknya punya deh. Nah, dari customer sendiri kan harus menginformasikan hal tersebut. Terus selanjutnya biaya. Nah, biaya ini harus benar-benar diperhitungkan ya. Karena apa? Karena ketika kita bertemu dengan pelanggan atau sebagai sales marketing, ketika kita sudah membuat janji di luar, tentunya kita memikirkan biaya yang akan kita keluarkan dan dampak dari keuntungan yang akan kita dapatkan. Seperti itu. Dari sini teman-teman semua, ada yang disampaikan atau ada yang ditanyakan? Masih pada semangat teman-teman? Masih, Pak.
Wah, oke. Langsung kita lanjut ya. Tadi sudah. Nah, di sini untuk teman-teman semua itu harus mengikuti dinamika kebutuhan konsumen, karena kebutuhan konsumen ini makin hari kan makin lama makin berbeda ya. Jadi apapun keinginan dari pelanggan untuk menciptakan service excellent itu memang harus kita ikuti dinamikanya. Sebagai contoh adalah ketika kita mereka adalah yang memperoleh produk yang paling bernilai ekonomis, sehingga mereka terus mencari dan membandingkan produk sejenis. Kadang-kadang kita memang dibandingkan ya untuk dari hotel satu dengan hotel lain itu dibandingkan dari segi harga pertama. Terus kedua adalah dari segi lokasi. Lokasinya kan kebanyakan kalau teman-teman yang di luar Jogja pasti inginnya kan adalah di lokasi yang dekat dengan Malioboro. Nah, itu harus diperhatikan juga dinamika kebutuhan konsumen, karena dinamika konsumen ini tentunya karakternya adalah tamu tersebut tujuannya seperti apa? Apakah dia liburan? Apakah dia mau belanja? Nah, di situ harus benar-benar diperhatikan untuk dinamika dari konsumen tersebut. Nah, di sini kita dalam harus menjalin dan menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Nah, ketika kita sudah lepas dengan pelanggan tersebut, otomatis kita tidak lepas begitu saja ya teman-teman semuanya ya. Jadi memang antara hubungan antara kita dengan pelanggan itu harus menjaga hubungan baik, meskipun sudah lama kok tidak komunikasi, akan tetapi harus kita maintenance ulang, karena kalau di hotel sendiri adalah dikategorikan dalam customer cold, customer warm, dan customer hot, yang mana customer cold ini adalah customer yang sudah pernah menginap di hotel akan tetapi cuman sudah lama tidak menginap. Nah, itu harus kita bikin warm karena apa? Karena supaya pelanggan tersebut kembali lagi ke hotel untuk menginap. Nah, untuk karakter tamu yang warm sendiri adalah tamu-tamu yang menginapnya jarang-jarang. Jadi memang harus kita maintenance, kita WA ataupun kita telepon untuk menjaga komunikasi dengan pelanggan. Kalau tamu yang sifatnya hot ini adalah tamu-tamu yang sudah menjadi repeater, sudah menjadi pelanggan tetap, yang mana pelanggan tetap tersebut memang harus kita berikan treatment khusus ya bagi pelanggan yang repeater ini, karena pelanggan repeater ini ketika nanti kita melakukan suatu kesalahan ketika memberikan pelayanan itu akan menimbulkan asumsi bahwasanya pelayanan yang diberikan berbeda, mengalami penurunan. Nah, itu harus benar-benar diperhatikan, karena tentunya diperhatikan dalam hal kita menanyakan saran dan kritik terhadap bisnis yang sudah berjalan tadi ya. Jadi memang kritik dan saran itu memang harus benar-benar diinfokan, karena untuk perbaikan kepada diri kita ataupun kepada perusahaan yang akan nanti kita tempati. Nah, selain itu di sini kita harus jadilah loyal kepada pelanggan Anda. Nah, loyalitas kepada para konsumen akan membuat timbal balik mereka pasti akan loyal kepada Anda. Bagaimana cara membuat pelanggan loyal? Kuncinya adalah mengerti keinginan dan perasaan mereka.
Jadi misalkan untuk menimbulkan biar konsumen itu loyal kepada teman-teman semua yang nanti bekerja di suatu instansi, yaitu dengan memperhatikan tanggal lahirnya, sehingga kita bisa tahu ulang tahunnya sebagai contoh hal yang harus kecil-kecil yang harus diperhatikan supaya pelanggan tersebut menjadi loyal. Itu suatu hal kecil akan tetapi sangat besar bagi pelanggan yang kita berikan untuk misalkan pelanggan tersebut berulang tahun ataupun dia harus punya suatu ucapan ya. Jadi kita harus memberikan reward agar pelanggan tersebut loyal. Dari sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Halo? Belum, Pak. Belum ya, saya lanjut ya ke slide selanjutnya. Nah, di sini dalam pelayanan prima tentunya akan menimbulkan customer satisfaction. Nah, apa itu customer satisfaction? Yaitu adalah tingkat kepuasan kepada pelanggan, yang mana dari pelanggan tersebut adalah mempunyai tingkatan puas tersendiri. Seperti teman-teman ketika memberikan penilaian, pasti penilaiannya kan itu dari 1 sampai 10. Nah, itu harus diperhatikan ya, karena memang customer satisfaction ini merupakan penilaian yang menjadi tolak ukur dari service excellence. Nah, customer satisfaction ini tentunya kategorinya adalah excellent, good, average, dan poor. Nah, seperti yang saya sudah sampaikan tadi, bahwasanya untuk mencapai customer satisfaction tentunya kita harus memberikan pelayanan yang prima. Nah, ketika kita tidak memberikan pelayanan yang prima, tentunya akan mendapat suatu penilaian dari customers ini bahwasanya satisfaction-nya seperti itu. Jadi memang customer satisfaction ini adalah sebagai tolak ukur untuk mencapai service yang excellent. Nah, di sini kalau di hotel sendiri itu tadi sesuai yang saya sampaikan awal, bahwasannya di hotel itu pelayanan yang diberikan adalah yang bersifat nyata ataupun tidak nyata. Nah, sebagai contoh pelayanan yang bersifat nyata yaitu kamar bersih, terus kamarnya bagus, terus wifi-nya kenceng, terus interiornya bagus, terus makanannya enak. Itu adalah produk dari hotel yang kita berikan itu yang bersifat nyata sebagai yang kita berikan kepada pelanggan untuk yang di hotel sendiri. Nah, untuk yang tidak nyata yaitu atau intangible sendiri, yaitu contoh adalah greeting yaitu pada saat tamu datang kita greeting, kita berikan salam. Nah, itu adalah suatu sikap yang kita berikan kepada pelanggan untuk menuju ke service excellent. Karena ketika kita mendapatkan pelanggan yang tidak kita sapa, pasti tentunya akan menimbulkan suatu masukan bahwasanya yang kita dapatkan pelayanannya nggak ramah, seperti itu nanti tentunya. Terus selain pelayanan tentunya dari hotel produk sendiri yaitu
tentunya suasana yang di hotel tersebut. Ketika suasananya nyaman, nah itu akan menjadi suatu poin bahwasanya pelanggan tersebut akan mendapatkan tingkat kepuasan yang excellent. Nah, Bu Arwi, kita memberikan pelayanan terbaik selama bisnis buka 7 hari dalam seminggu dan 365 hari dalam setahun, sehingga tamu tersebut akan kembali. Jadi ketika kita mendapatkan sebuah pelanggan yang mana sudah menginap di hotel, nah bahwasanya di hotel sendiri itu kan jam operasionalnya hampir setiap hari selama 24 jam ya. Jadi karyawan-karyawan yang sudah bekerja itu sudah mendapatkan training, training yang menimbulkan pelanggan tetap senang dan tetap menimbulkan service excellent, karena dalam setahun ini memang pelanggan yang di hotel sendiri kan banyak dan karakternya juga banyak, sehingga kita memang harus benar-benar memperhatikan sesuai dengan apa yang saya sampaikan di awal tadi. Nah, siapakah itu customer? Customer adalah orang yang mendapatkan pelayanan terbaik selama bisnis buka. Ya, jadi selama pelanggan kita nginep di suatu hotel, kita memberikan pelayanan yang terbaik, mulai dari tamu melakukan check-in, mulai dari tamu mau tidur, mulai dari tamu mau makan, mulai dari tamu misalkan mau olahraga atau apa, kita harus memberikan semua pelayanan yang ada di hotel itu selama tamu menginap tersebut. Sampai tamu itu check out, kita berikan pelayanan yang membuat terkesan. Sebagai contoh, ketika tamu check-in, kita berikan pelayanan yang ramah dari resepsinya. Terus ketika nanti sudah masuk ke kamar, tamu tersebut mendapatkan, kalau di hotel yaitu mendapatkan turn down service. Apa itu turn down service? Turn down service yaitu pembersihan kamar ketika tamu sudah datang, akan tetapi kamarnya sudah dipakai untuk istirahat dan minta dibersihkan. Selain itu, ketika tamu melakukan pemesanan makanan di kamar ataupun di restoran, ketika kita mendapatkan suatu telepon ketika tamu telepon ke restoran, itu menjawabnya pun juga dengan senyum, dengan ramah, dan kita harus memahami apa yang diinginkan dari pelanggan tersebut. Jadi memang harus benar-benar diperhatikan, misalkan tamunya tidak suka dengan sesuatu makanan yang bikin alergi, kita harus benar-benar memperhatikan. Jadi hal-hal kecil yang tidak disukai tamu memang harus benar-benar kita note ya. Karena customer itu adalah number one ya, karena untuk mencapai tingkat kepuasan yang excellent. Karena kan di sini ada beberapa jenis customer ataupun pelanggan yang mana itu dari internal customer ataupun external customer. Siapa itu internal customer? Internal customer adalah customer yang mana adalah ruang lingkup hotel sendiri. Jadi sebagai contoh adalah ketika kita di suatu hotel itu
HRD ya, seorang HRD juga harus memberikan pelayanan kepada karyawan-karyawannya, sehingga karyawan tersebut kan jadi betah, mendapatkan hak-haknya, dan karyawan tersebut juga nyaman bekerja di situ. Itu adalah sebagai contoh internal customer. Nah, kalau external customer sendiri seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya external customer adalah tamu-tamu yang melakukan suatu menginap di hotel ataupun dia melakukan konsum di suatu hotel yang mana kita memberikan pelayanan yang sangat excellent. Nah, kepuasan sendiri merupakan perbedaan antara harapan konsumen dengan kinerja yang dirasakan konsumen. Jadi merupakan sikap ya, jadi suatu feedback bahwasanya kepuasan itu adalah feedback dari pelanggan atas pelayanan yang kita berikan. Nah, satisfaction sendiri kan banyak persepsi ya, dan tentunya dari persepsi sendiri memang harus kita benar-benar analisa persepsinya, satisfaction-nya itu seperti apa, karena harapan pelanggan tersebut kan pasti beda-beda, sehingga kita memang harus benar-benar menganalisa harapan dari pelanggan tersebut. Nah, persepsi dari kepuasan ini tentunya dipengaruhi oleh want and need, yaitu keinginan dan kebutuhan, terus pengalaman sebelumnya, terus advertisement, terus friend on relative experience. Ya, jadi memang harus apa yang diinginkan, apa yang dibutuhkan, itu benar-benar harus diperhatikan. Terus pengalaman sebelumnya dia seperti apa. Terus advertisement-nya bagaimana, friend on or related experience itu bagaimana, benar-benar harus diperhatikan untuk dari pelanggan tersebut. Nah, sebagai contoh ranking kepuasan pelanggan yaitu kepuasan pada tingkat yang rendah. Pelanggan akan berpindah dan meninggalkan perusahaan yang menjelek-jelekkan. Nah, di sini sebagai contoh adalah tingkat kepuasan yang didapatkan dari customer ya. Jadi pasti pelanggan ini akan menjelek-jelekan perusahaan itu dan akan berpindah ke hotel lain atau ke instansi lain. Biasanya seperti itu ketika kita tidak memberikan pelayanan yang excellent, dampak yang didapatkan adalah pindah dan menjelek-jelekan. Itulah karena sikap manusia kan memang tidak jauh dari hal tersebut. Nah, contoh ranking kepuasan pelanggan, pelanggan merasa agak puas. Nah, agak puas ini sangat berbahaya ya, masih belum aman ketika kita menghandle suatu pelanggan. Karena apa? Pelanggan ini masih 50-50. Karena dia kemungkinan mendapat tawaran lebih baik, sehingga mereka kemungkinan akan pindah ketika kita pelayanannya setengah-setengah. Jadi dalam memberikan pelayanan tentunya harus semaksimal mungkin agar pelanggan yang merasa agak puas ini kita prioritaskan menjadi puas. Terus, nah ini adalah contoh ranking kepuasan pelanggan yang pelanggan puas atau sangat puas dan kemungkinan besar akan kembali lagi ataupun membeli lagi dan menyebarluaskan informasi. Di sini kita sangat diuntungkan sekali ketika pelanggan tersebut puas, tentunya akan direkomendasikan ke siapa? Ke
direkomendasikan ke teman-temannya ataupun direkomendasikan ke relasi-relasinya bahwasanya pelayanan yang kita berikan sangatlah memuaskan dan jadi akan sebagai contoh adalah marketing yang ajaib ya. Jadi rekomendasi ini adalah marketing yang sangat ajaib sekali karena kan kita sudah direkomendasikan, kita tidak mencarinya lagi, akan tetapi mereka yang nanti akan mencari kita. Sebagai contoh ketika kita memberikan suatu pelayanan di banking, tingkat kepuasan yang kita berikan ke pelanggan kita sangat puas, tentunya nanti nasabah tersebut akan mencari orang tersebut untuk menghandle semua keuangan dia. Sebagai contoh seperti itu. Nah, customer satisfaction ini dibagi menjadi dua, yaitu jadi increase customer loyalty, terus positive customer word of mouth, more new customer, dan more repeat purchase. Nah, di sini positive customer word of mouth yaitu customer yang mempunyai kesan positif yang nanti akan disampaikan dari mulut ke mulut sehingga akan direkomendasikan ya tentunya kepada pelanggan lain, yang mana sebagaimana bahwasanya service yang kita berikan sangatlah excellent. Terus untuk increase customer loyalty yaitu menambah loyal customer. Nah ini tentunya yang kita handle tentunya customernya nggak cuma satu nih, harus karena kan kita di sini kan kalau misalkan teman-teman bekerja di dunia industri tentunya mempunyai target tersendiri bahwasanya satu orang harus memegang beberapa pelanggan yang harus diberikan service excellence-nya sama, tidak dibeda-bedakan. Seperti itu. Jadi ketika sudah mendapatkan target, kita harus melampaui batas target untuk mendapatkan pelanggan yang lainnya. Terus more new customer. Nah ini customer baru yang akan diharapkan. Dan repeat purchase yaitu tamu yang akan melakukan transaksi ulang ya. Jadi ketika kita sudah mendapatkan tamu yang lain, jadi tamu yang customer yang kita handle sebelumnya memang harus benar-benar repeat. Jadi kita tinggal memaintain saja. Jadi tidak harus susah-susah menjelaskan dari awal sampai akhir. Yang jelas kita memberikan pelayanannya sama dan tidak ada perubahan sama sekali. Nah, untuk mengukur kepuasan pelanggan sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, tentunya menyampaikan kritik dan saran. Selain itu, survei kepuasan pelanggan yang mana langsung melalui pertanyaan bisa kita temui untuk menyampaikan suatu tingkat kepuasannya keluhan atau saran, ataupun kita telepon, ataupun kita bisa melalui WhatsApp untuk menanyakan kritik dan saran. Jadi tidak selalu dengan ditemuin. Jadi yang jelas berkomunikasi untuk menanyakan hal-hal yang menjadi keluhan dan saran sehingga kita nanti bisa mensurvei tingkat kepuasan pelanggan. Selain itu juga melakukan pertanyaan tentang hasil yang dirasakan dan harapan pelanggan. Nah, jadi harapan pelanggan ini tentunya menjadi tolak ukur bahwasanya kita dalam memberikan pelayanan bisa lebih baik ke depannya, meskipun pelayanan yang kita berikan sudah service excellent, akan tetapi ketika pelanggan punya harapan lebih, tentunya kita juga harus memberikan sesuatu yang lebih.
Terus selain itu juga menggunakan jasa mystery shopper ya. Jadi mystery shopper ini apa namanya, kadang digunakan untuk sebagai kalau di hotel adalah mystery guest. Jadi mystery guest atau mystery shopper ini adalah tamu yang memang benar-benar ingin mencoba untuk mencoba pelayanan dari suatu instansi tersebut atau hotel, yang mana tamu tersebut adalah suruhan dari pelanggan yang apa namanya, yang sudah mendapatkan pelayanan yang baik. Tentunya dia mengirimkan mystery shopper ini untuk mengecek ulang nih, apakah pelayanannya yang diberikan sama atau tidak. Tentunya bagi teman-teman semua harus menerapkan diri kita sendiri bahwasanya pelayanan yang harus kita berikan kepada pelanggan itu harus sama dan tidak kurang. Selain itu juga menghubungi pelanggan yang tidak kembali. Nah, ini hati-hati sekali ketika kita mendapatkan pelanggan yang tidak kembali ke kita, itu harus benar-benar kita tanyakan kenapa pelanggan tersebut tidak kembali. Nah, alasannya apa? Jadi sehingga kita bisa mengetahui kurangnya dari pelayanan kita itu seperti apa. Selain itu mengenai komplain, tentunya adanya ketidaksesuaian antara apa yang didapat dengan harapan. Nah, misalkan komplain ini kita dapatkan ya biasanya ketika tamu tersebut tidak puas dengan pelayanan dari diri kita ketika memberikan pelayanan, sehingga menimbulkan suatu komplain yang sangat luar biasa ya. Nah, di sini cara menanggapi komplain sendiri tentunya ada beberapa langkah-langkah yang memang harus kita lakukan ketika kita menghadapi sebuah komplain. Karena ketika kita sudah menghadapi sebuah komplain, tentunya action yang kita berikan tentunya harus calm dan kita mendengarkan. Sebagai langkah-langkahnya adalah ketika kita mendengarkan sebuah komplain, kita harus mendengarkan dan memperhatikan dengan halus, dan mimik dari wajah kita itu tidak boleh menantang. Jadi kita harus tetap stay calm dalam arti siap menghadapi komplain yang ingin disampaikan dan mendengarkan. Sembari itu kita juga membawa buku catatan. Karena apa? Karena ketika tamu sudah menyampaikan komplain, tentunya kita sembari mendengarkan, kita juga harus mencatat. Karena apa? Karena tingkat daya ingat manusia kan tidak sama ya. Jadi untuk mengantisipasi komplain tersebut tidak besar, alangkah lebih baiknya memang kita harus selalu menyatakan buku catatan. Selain itu, tamu yang sudah komplain ketika sudah selesai dalam mengutarakan komplain, tentunya kita harus apologize terlebih dahulu. Jadi kita harus meminta maaf terlebih dahulu atas ketidaknyamanannya. Dengan apa yang disampaikan, kita harus menjelaskan satu persatu dan memberikan reason apa kenapa sampai tamu tersebut atau pelanggan tersebut tidak puas. Selain itu kita juga empati kepada tamu, bahwasanya kita sangat peduli dan kita sangat perhatian sekali, sehingga tamu tersebut akan mendapatkan suatu kenyamanan dari kita, sehingga tamu tersebut sangat diperhatikan. Dan pada saat tamu atau pelanggan menyampaikan suatu komplain, itu jangan pernah
memotong pembicaraan. Jangan pernah sekali-kali memotong pembicaraan. Karena apa? Ketika kita sudah memotong pembicaraan, tentunya akan menimbulkan suatu percekcokan. Jadi kita harus dengarkan sampai pelanggan tersebut menyampaikan komplain dari A sampai Z. Kalau misalkan pelanggan tersebut sudah benar-benar selesai, baru kita masuk nih ketika kita mau menjelaskan. Terus written if necessary. Nah, itu tadi yang saya sampaikan, selalu membawa catatan. Jadi apapun yang disampaikan pelanggan harus kita catat karena itu adalah bentuk kepedulian kita terhadap pelanggan. Nah, selain itu dan seterusnya itu setelah kita catat tentunya kita harus melakukan action-nya nih, yaitu memfollow up apa yang menjadi keluhan dari pelanggan. Jadi keluhan-keluhan yang disampaikan dari pelanggan harus kita follow up semaksimal mungkin dan harus di follow up saat itu juga karena memang keluhan yang disampaikan pelanggan kan memang harus kita harus follow up secepatnya karena untuk mencapai service yang excellent itu tadi memang agak berat, akan tetapi sesuai dengan keterampilan dan kemampuan tadi harus benar-benar jam terbangnya juga harus lebih tinggi ya, tentunya harus kalau misalkan handling komplain seperti ini. Dan semisal kita tidak bisa memutuskan sesuatu, itu kita harus mereport kepada atasan kita bahwasanya keluhan-keluhan ini misalkan kita tidak bisa menghandle sendiri, harus kita report atau laporkan ke atasan biar ada solusi. Jadi solusi ini memang harus benar-benar kita cari secepatnya. Kalau misalkan kita tidak bisa, kita ke atasan. Kalau misalkan kita tidak ada atasan, langsung ke general manager ataupun owner sehingga keluhan tersebut akan terfollow up dengan baik dan benar. Dari saya itu teman-teman, ada yang mau disampaikan atau ada yang ditanyakan? Materinya sudah saya berikan untuk service excellence, handling complaint, customer satisfaction, dan semuanya juga sudah. Monggo dari teman-teman ada yang mau ditanyakan atau mau ada yang sharing? Izin bertanya, Pak. Baik. Kalau untuk evaluasi itu kan biasanya dari kritik pelanggan tadi. Nah, itu dilakukan kapan ya, Pak? Apa setiap tahun, setiap bulan, atau bagaimana? Nah, kritik dan saran itu kan kita terima pada saat hari itu ya, Mbak Fitri ya. Nah, itu harus di follow up sesegera mungkin. Jadi ketika kita sudah mendapatkan komplain dari pelanggan, itu harus kita follow up secepatnya karena pelanggan ini kan sifatnya pasti tidak mau menunggu lama. Seperti itu. Sebagai contoh, ketika kita nomor kita bermasalah ataupun banking kita bermasalah, kita pasti mendapatkan telepon bahwasanya akan di follow up secepatnya. Paling kalau di banking itu dalam hitungan 1 kali 24 jam. Jadi memberikan garansi waktu. Kalau di hotel sendiri ketika nanti komplain mengenai AC atau mengenai AC-nya panas ataupun bednya kotor, itu memang harus benar-benar segera di follow up karena memang kalau antara hotel dan banking itu karakteristik untuk follow up-nya memang harus diperhitungkan dan memberikan garansi waktu. Seperti itu. Iya, terima kasih, Pak. Ya, Mbak Fitri. Yang lain? Yang lain ada yang ditanyakan? Monggo teman-teman yang lain, jika ada pertanyaan bisa disampaikan. Kalau misal untuk unmute agak kesulitan, bisa menuliskan di kolom chat.
Kalau dari saya boleh mboten, Mas? Boleh Mas, mau ngomong-ngomong kok. Oke, baik, terima kasih kesempatannya. Kan ini ya Mas, ya, kalau di hotel di Jogja itu kan banyak sekali, Nje. Iya. Banyak sekali dari daerah Sleman, kemudian di kota, apalagi makin banyak. Iya. Nah, kalau dari Grand Kangen sendiri, gimana mengoptimasi ibaratnya konsumen itu datang ke Jogja, kemudian dihadapkan dengan puluhan, mungkin ratusan hotel, tapi biar kliknya ke Grand Kangen itu ada strateginya, mboten? Nah, untuk strateginya sendiri yaitu pertama adalah agar pelanggan-pelanggan tersebut lari ke Hotel Grand Kangen, tentunya kita pertama adalah dari sisi ke-PR-an ya, Mas Danang ya. Dari sisi ke-PR-an itu sudah membranding image dari Hotel Grand Kangen sendiri yang baik. Jadi tentunya branding dari hotel sendiri dilakukan baik dari sosial media ataupun media cetak ataupun media online. Jadi di situ kita branding sedemikian rupa agar pelanggan-pelanggan tersebut tertarik untuk menuju ke Hotel Grand Kangen. Selain itu dari sisi sales and marketing sendiri, tentunya ketika kita bertemu dengan pelanggan-pelanggan yang sudah di luar kota, kita juga memberikan pelayanan ketika kita sudah appointment atau kita sudah melakukan janji. Jadi di situ pelanggan biasanya akan percaya terhadap sales-sales yang sudah berkunjung ke instansi-instansi tersebut. Jadi apa yang kita sudah janjikan sebelumnya, mereka dapatkan sesuai dengan yang mereka harapkan. Jadi dari sisi sales, marketing, dan PR seperti itu, Mas Danang. Baik. Dan semisal ada biasanya yang tidak kita dapatkan itu ketika sudah dibandingkan lokasi ya. Misalkan kan kita kan juga menganalisa karakter tamu. Misalkan tamu karakternya ingin ke Malioboro tinggal jalan kaki, otomatis kan tamunya kan tujuannya hanya berbelanja. Nah itu biasanya larinya ke arah Malioboro karena kan memang Grand Kangen sendiri kan lokasinya kan di Ring 2 nih. Di Ring 2 itu memang benar-benar harus extra effort untuk menjelaskan. Biasanya yang harus kita jelaskan adalah lokasi sendiri. Jadi di situ benar-benar kita jelaskan detail. Misalkan tamunya tujuannya mau kemana, memang harus kita pahami kebutuhannya sehingga kadang misalkan yang ingin ke Malioboro jadi pindah di Grand Kangen seperti itu. Baik, ada terima lagi? kasih Mas Untung. Mas Danang, iya. Mas Danang, mungkin saya bisa masuk nih. Monggo Bu Rosika. Terima kasih Mas Untung. Maaf saya terlambat nih karena tadi dalam perjalanan dan tidak bawa handset. Iya Ibu. Nih, monggo para mahasiswa nanti menyampaikan ya beberapa hal yang barangkali kurang jelas atau mungkin dikonfirmasi lagi. Nah, boleh saya tanya ya, Mas Untung? Boleh Ibu, nggih ya. Ibu. Mohon maaf nih, mungkin pertanyaannya agak melenceng atau tidak ini. Oke. Nih, Mas Untung kan dari CV-nya itu sudah berpengalaman di berbagai hotel ya. Luar biasa sekali Mas Untung nih, masih muda sudah berpengalaman ya. Kemauan untuk belajarnya di berbagai departemen ya ini ya. Kemarin kan ada ya, ini sangat bagus nih, mohon untuk bisa mahasiswa bisa meniru perjuangan Mas Untung ya. Ya. Oke, saya bertanya begini Mas Untung. Apakah hotel itu juga mempertanyakan pelanggan ketika misalnya ada tamu yang berduaan laki perempuan, artinya sudah nikah atau belum gitu ditanyakan atau tidak gitu. Itu sejauh itu atau tidak atau ya asal-asal kalau mau. Nah ini kalau misalnya ya di hotel itu ada peraturan bahwa
laki-laki perempuan yang menginap itu harus sudah nikah. Nah, bagaimana ini penanganannya supaya tidak lari pelanggannya misalnya, atau harus pakai 2 kamar atau seperti apa? Monggo Mas. Iya. Terima kasih. Baik Ibu. Iya. Kalau di hotel itu kan memang kalau di hotel itu ada beberapa konsep ya Bu ya. Jadi hotel itu ada city hotel. City hotel itu adalah hotel yang bangunannya tinggi dan kamarnya pasti bertingkat. Itu adalah city hotel. Terus ada resort hotel. Resort hotel itu adalah hotel-hotel yang konsepnya adalah resort dengan lahan yang luas tanpa ada bangunan tinggi. Dan ada hotel syariah. Nah, di sini ya tentunya kalau city hotel dan resort hotel itu tidak pernah menanyakan tamu tersebut menikah atau belum ya Bu ya. Kalau dari dalam kondisi jadi memang tamu adalah uang bagi city hotel dan resort hotel karena kita menganggap mereka adalah pelanggan yang ingin membeli di hotel yang sudah dipilih tentunya. Beda dengan hotel syariah. Hotel syariah sudah mempunyai ketentuan sendiri bahwasanya harus menyertakan surat nikah biasanya antara laki-laki dan perempuan. Dan meskipun nanti hotel syariah itu sudah menerapkan aturan sendiri, dan hotel syariah ini biasanya lebih saklek ketika menerima tamu beda gender ya Bu. Jadi ketika nanti hotel syariah ini menemukan tamu yang beda gender, biasanya disarankan untuk mengambil 2 kamar dengan lantai yang berbeda. Kalau city hotel ataupun resort hotel itu kita tidak pernah menanyakan hal tersebut karena hal tersebut kan menyinggung sekali. Seperti itu. Yes, betul. Tapi ada labelnya ya. Kalau di Jogja misalnya hotel syariah apa? Tandanya apa? Logonya ada tulisannya syariah. Ada tulisannya syariah. Eksplisit ya? Eksplisit ya? Iya. Biasanya ada hotel belakangnya tuh pasti tulisannya syariah. Kalau udah benar-benar syariah, itu bagi teman-teman semua yang ingin menginap di hotel tersebut memang harus menyertakan surat nikah. Seperti itu. Pasti ditanya. Kalau enggak surat nikah, biasanya kartu nikah yang lebih modern lagi. Iya. Ada lagi Bu Rosida? Sudah kayaknya apa ya? Ini Mas, para mahasiswa ini kok diem semua. Silakan para mahasiswa. Teman-teman semua ada yang mau ditanyakan? Atau udah ngantuk nih? Atau saya menanyakan juga nih, pada saat kapan ya, bulan-bulan apa ya kira-kira hotel itu merekrut ya, yang paling banyak itu ya. Yang paling banyak bulan-bulan apa yang sering dilakukan oleh hotel itu untuk merekrut pegawai, atau setiap saat, atau harus melihat webnya, atau seperti apa? Kalau hotel itu dalam perekrutan hotel itu rekrutmen terbanyak adalah ketika hotel tersebut melakukan pre-opening, Ibu. Jadi ketika hotel tersebut dibangun dan sudah melampirkan wacana untuk open recruitment, nah itu adalah yang biasanya rekrutmen paling banyak karena hotel yang melakukan rekrutmen hotel ini kan kalau rekrutmen tidak tergantung bulan ya Bu ya, akan tetapi bergantung dengan hotel tersebut sudah jadi atau belum. Iya, itu bagi hotel yang baru. Bagi hotel yang sudah berjalan atau hotel yang lama, dalam proses rekrutmen adalah ketika karyawan tersebut pindah ataupun karyawan tersebut resign dari hotel tersebut. Nah, di situ hotel yang sudah berjalan melakukan rekrutmen terhadap karyawan baru. Dan biasanya kalau untuk rekrutmen yang paling banyak untuk
yang baru lulusan itu biasanya yang paling dicari adalah hotel-hotel yang baru, Ibu. Hotel-hotel baru itu tentunya akan merekrut fresh graduate, karena di situ nanti hotel-hotel baru tersebut kan akan memberikan training-training dari awal sampai akhir. Mungkin biasanya kalau training yang diberikan untuk fresh graduate tersebut biasanya memakan waktu 2 bulan. Iya, karena memang apa namanya, fresh graduate ini ketika di hotel baru ini memang harus benar-benar dipersiapkan untuk menuju service excellence sesuai dengan standar dari hotel tersebut. Kira-kira kalau lulusan, karena itu di situ ada pelatihan ya, ada training ya, berarti kan mahasiswa yang tanpa punya apa namanya ya, pengalaman atau lulusan dari perhotelan itu kira-kira bisa punya uang nggak di situ ya? Ada peluangnya, Bu. Ada peluangnya besar sekali. Apa namanya, peluangnya besar sekali karena training itu kan sekalian membentuk karakter dari karyawan tersebut ya, Bu ya. Jadi memang yang akan memberikan training biasanya training dari HRD sendiri ataupun training dari departemen head ataupun dari luar, biasanya seperti itu. Dan apa namanya, teman-teman yang fresh graduate ini kan biasanya kalau misalkan jurusan manajemen ataupun apa kan, hotel itu kan memiliki beberapa departemen, yang mana departemennya itu ada accounting, ada human resource, ada front office. Jadi di situ memang harus diberikan training-training, cuman trainingnya kan setiap departemen berbeda-beda. Jadi memang sangat berpeluang sekali bagi teman-teman semua, seperti itu. Terima kasih Mas Untung. Ya, sama-sama. Nanti kalau ada rekrutan baru bisa memberikan informasinya pada kami ya, supaya baik. Nanti kita berikan informasi ketika ada perekrutan baru, Ibu. Ya, terima kasih Bu Rosida. Terima kasih. Monggo para mahasiswa. Mungkin satu pertanyaan dari mahasiswa mungkin. Monggo. Was, pada kemana nih? Izin bertanya boleh Pak? Oh iya, monggo Mbak Sekar. Boleh, Mbak Sekar. Tadi kan sempat dijelaskan ya Pak, untuk menjaga pelanggan lama itu biar tetap menggunakan produk atau jasa dari hotel ini kan dengan memberikan beberapa treatment ya Pak. Iya. Kalau untuk langkah-langkah dalam mendapatkan loyalitas pelanggan itu gimana ya Pak? Strategi pelayanan primanya itu bagaimana seperti itu? Strategi pelayanan prima yang kita berikan kepada pelanggan lama, yaitu tentunya kita harus mengetahui karakter dari pelanggan lama. Sebagai contoh, pelanggan lama ini dia suka apa? Maksudnya sebagai contoh kalau di hotel sendiri, pelanggan ini sukanya makan apa dan dia sukanya disediakan apa kalau untuk di kamar. Seperti itu harus benar-benar kita catat secara detail ya kebutuhan dari pelanggan tersebut, karena pelanggan lama ini otomatis sudah seperti keluarga sendiri yang harus kita tahu tanggal ulang tahunnya, harus kita tahu apa yang dia tidak suka, harus tahu dia inginnya yang seperti apa, itu harus benar-benar kita ketahui. Dan kita biasanya memberikan sesuatu yang yang sangat yang berbeda. Misalkan ketika pelanggan lama datang, kita memberikan suatu gift ya, suatu hadiah yang mana diberikan kepada pelanggan supaya pelanggan tersebut terkesan dan pelanggan lama ini sudah layaknya sebagai keluarga, seperti itu Mbak Sekar. Jadi memang karakternya harus kita pahami, kebutuhannya juga harus kita pahami, apa yang dia suka dan yang dia tidak suka, dan pelayanan yang kita berikan
jangan pernah berubah, dan berikan sesuatu apa yang menjadi dia lebih suka, seperti itu. Baik, Bapak. Terima kasih atas jawabannya. Iya, sama-sama. Ada lagi mungkin teman-teman? Bapak, saya boleh izin bertanya? Boleh, Mbak Siva. Monggo, Mbak Siva. Untuk internal customer satisfaction itu nantinya ada pengaruhnya ke external customer nggak ya? Kalau ada itu sebesar apa pengaruhnya? Oh iya. Ya, tentunya internal customer itu sangat berpengaruh sekali ya terhadap eksternal customer. Kenapa? Karena internal customer ini tentunya kita dari suatu manajemen memberikan pelayanan kepada karyawan untuk memberikan motivasi dan memberikan apa yang menjadi hak-haknya, sehingga karyawan yang mendapatkan pelanggan yang dari eksternal ini akan memberikan pelayanan yang setidaknya sama ataupun lebih untuk mencapai service excellence, sehingga tamu pelanggan dari eksternal ini merasakan apa yang dirasakan dari pelanggan internal ini. Jadi seperti itu. Jadi misalkan seorang HRD memberikan pelayanan ketika rekrutmen, ketika dia bekerja di suatu perusahaan dan memberikan pelayanan yang lebih, sehingga karyawan tersebut senang, karyawan tersebut paham, dan karyawan tersebut bahagia. Jadi karyawan ini akan memberikan suatu benefit kepada pelanggan yang dari eksternal. Jadi seperti itu. Baik, terima kasih Pak jawabannya. Ya, sama-sama Mbak Siva. Ada lagi? Bagaimana ini teman-teman, masih ada lagi? Pak, izin bertanya Pak. Oke, baik. Monggo Mbak Risa. Iya Pak, sebelumnya mungkin dijelaskan mengenai pelayanan terhadap tamu hotel itu harus sama gitu ya Pak ya. Lalu bagaimana dengan tamu VIP Pak? Apakah yang melayani tamu VIP itu harus staf atau karyawan yang mungkin jabatannya lebih tinggi atau seperti apa, dan benefitnya juga bagaimana Pak? Ya, baik, terima kasih Mbak Risya. Tentunya untuk tamu-tamu VIP ini kan sudah kita bagi untuk memberikan sesuatu kepada pelanggan itu kan harus sama ya. Sama dalam arti adalah memberikan service yang excellent. Nah, service yang excellent ini kita terapkan juga kepada tamu VIP. Jadi semuanya tamu yang sudah di kedatangan, kita semuanya anggapnya adalah VIP. Jadi tidak ada kesenjangan antara tamu satu dengan yang lainnya, sehingga kita untuk mendapatkan rekomendasi yang banyak itu akan semakin banyak. Jadi VIP ataupun tidak VIP, pelayanan yang kita berikan adalah sama, dan statusnya adalah tamu tersebut kita anggap VIP semua, seperti itu. Mbak Risya? Baik, terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Jadi tidak ada perbedaan ya untuk memberikan suatu pelayanan, karena nanti kalau misalkan kita membedakan antara VIP dan tidak, tentunya kesenjangan itu pasti akan terjadi, seperti itu. Ada lagi? Masih ada atau? Saya izin bertanya. Oke, ini yang terakhir ya. Mohon izin Pak Mas Untung.
Oh iya, boleh. Monggo Mbak Nabila. Baik, Pak. Tadi kan dijelaskan bahwa kita tuh memberikan pelayanan ada batasan waktu atau estimasi waktu nih, Pak. Nah, itu bagaimana pelaksanaannya, Pak? Mengingat kebutuhan pelanggan itu kan menuntut pelayanan kan berbeda-beda. Iya. Jadi ketika memberikan pelayanan kepada pelanggan, kita harus mengestimasikan waktu. Jadi yang misalkan yang belum berpengalaman, ini kita harus memanage waktu bahwasanya saya menghandle ini kira-kira berapa lama. Nah, itu harus kita pikirkan karena kita akan menghandle pelanggan selanjutnya. Jadi kita harus memperhitungkan waktu, misalkan kita butuh waktunya 1,5 jam. Nah, di situ memang harus benar-benar kita manage sehingga pelanggan yang berikutnya ketika kita memiliki appointment ataupun janji itu benar-benar sesuai dengan jadwal. Seperti itu. Jadi harus memperhitungkan dengan kemampuan, memperhitungkan dengan apa yang nanti akan kita pelayanan yang akan kita berikan kepada pelanggan tersebut. Jadi memang harus benar-benar di-manage sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan timing yang jelas. Misalkan nanti sebagai karyawan baru ataupun sebagai karyawan baru, tentunya kan kita sudah mendapatkan training sebelum menjadi karyawan dan tentunya kan dari training tersebut kan pasti kita sudah bisa menerapkan ketika kita harus menghandle pelanggan satu dengan yang lain. Seperti itu, Mbak Nabila. Ada lagi, Mbak? Ya, terima kasih, Pak. Ya. Ada lagi? Gimana nih? Masih ada lagi nih. Mas Untung menawarkan lagi. Atau sudah pada lelah ya? Kalau masih ada saya persilahkan sebenarnya ini. Biar menggali ilmunya lebih dalam ya. Khususnya dalam kondisi praktiknya, terutama di dunia perhotelan. Iya. Masih ada mungkin? Saya, Pak, sebentar saja. Oke, monggo Mbak Fitri. Kalau untuk perencanaan pelayanan sendiri itu dilakukan oleh siapa saja nggih, Pak? Apa HRD saja atau ada yang lain? Baik. Perencanaan pelayanan tentunya tidak dilakukan di HRD saja. Tentunya perencanaan pelayanan itu diterapkan bagi semua karyawan yang ada di hotel tersebut ataupun karyawan yang berada di suatu instansi tersebut karena kan kita harus melayani tamu ataupun pelanggan yang dari luar. Jadi memang HRD itu hanya memberikan suatu training kepada kita bahwasanya ketika nanti kita mendapatkan pelanggan dari luar itu harus menciptakan suatu service yang excellent seperti itu, Mbak. Jadi tidak semata-matanya HRD saja, tapi kalau di hotel semuanya accounting dari hotel juga memberikan pelayanan kepada distributor yang sering mengirimkan atau supplier yang mengirimkan barang di hotel. Jadi memang semuanya keterlibatannya adalah dari berbeda departemen itu mempunyai tanggung jawab kepada pelanggannya sendiri gitu, Mbak Fitri. Baik, terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Ada lagi? Oke, bentar. Sudah jam 2:30 lebih, Nje. Oh iya, baik Mas ya. Mas Danang baik. Sebenarnya saya sih senang-senang aja, Mas Untung. Cuman iya. takutnya nanti mengganggu jadwal jenengan. Iya, baik Mas, siap. Atau ini ya, saya izin menyimpulkan dari hasil diskusi pada siang hari ini sangat menarik. Saya bikin catatan ini sampean.
biar apa namanya memberikan insight juga bagi dosen terutama saya, kemudian biar kedepannya nanti menambahkan materinya dari sisi mana ya, seperti itu. Iya. Nah, kita jadi paham secara bersama bahwa dalam konsep pelayanan ini yang disampaikan Mas Untung tadi kalau disimpulkan terbagi dua hal ya, dari internal dan juga eksternal juga ada, bahkan dari sisi pegawainya juga harus dipersiapkan, yang mana ini juga menjadi perhatian bagi kita terutama mahasiswa-mahasiswa kami gitu kan, yang perlu dilatih mulai dari attitude-nya, kemudian knowledge-nya, bahkan nanti dalam melayani action-nya, bahkan sampai grooming ya, grooming. Iya. Biasanya yang laki-laki ini kan malas untuk Malas bergrooming. ya. Itu mulai perlu dilatih nih dari sekarang, biar ketika besok mungkin mau apply job gitu ya di beberapa organisasi atau mungkin di dunia perhotelan juga, nah itu kita sudah siap mentalnya, sudah siap skill-skill yang dalam melayaninya. Kemudian dari sisi lain juga ternyata di dalam internalnya, bahkan antar pegawai pun juga harus dijaga hubungannya agar nanti berdampak pada eksternal, sehingga nanti di eksternalnya pun citranya baik, kemudian apa namanya dalam menerapkan strategi atau implementasi perusahaan, khususnya ini tadi di bidang perhotelan juga makin optimal, meskipun customer-nya juga sudah dibagi ya tadi. Ini kalau di dunia bisnis sangat familiar sekali, customer yang cold, kemudian warm and hot, yang mana itu tiap treatment-nya berbeda-beda. Ini luar biasa sekali. Dari kalau saya amati memang dari semua kegiatan tersebut sebenarnya yang intinya membranding dari perusahaan itu sendiri, entah membranding dari karyawannya sampai ke luar gitu, sehingga ketika konsumen datang ke Jogja gitu kan, kalau ini di hotel, nanti ujung-ujungnya bisa memilih perusahaan yang tempat kita bekerja, khususnya kalau di sini ya Grand Hotel, Grand Kangen. Grand Kangen, ya. Baik, mungkin sebelum ditutup perkuliahan pada siang hari ini, Bu Rosidah mau menyampaikan sepatah atau dua patah kata, Bu, monggo, saya persilahkan. Dua patah kata. Yang penting saya sangat terima kasih sekali untuk apa namanya hobi tentu saja saya tidak bertanya barangkali nanti akan yang lagi untuk bisa yang praktek. Ini kan teori ya, karena daring ya, barangkali di depan ya, saya masih pakai kopi lagi barangkali ya. Dan saya kira sama ini apa namanya dalam belajar yang maksudnya ya, barangkali nanti ya, untuk di WhatsApp itu ingin melibatkan kami untuk penelitian, atau kami juga melibatkan untuk penelitian, untuk menjalin kerjasama itu. Mas Uto, terima kasih sekali lagi. Ya, terima kasih Bu. Kami juga mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam pelayanan. Kita ketemu ya Mas Uto, terima kasih. Ya, sehat-sehat selalu Ibu. Semoga saya kembalikan waktunya pada Mas Dana. Bu Rosidah, matur suwun. Baik, mohon izin teman-teman untuk menyalakan kamera. Mari kita melakukan dokumentasi terlebih dahulu. Kita foto bareng-bareng, meskipun ini dalam Zoom meeting ya. Nanti saya foto, ini di sini ada 4 slide, nanti saya pandu. Monggo teman-teman, masih banyak yang belum menyalakan. Monggo, silahkan. Oke. Baik, saya hitung sih untuk yang di pertama ini, halaman pertama. 1, 2, 3. Sebentar, mohon bersabar sih. Kemudian untuk yang halaman kedua,
1, 2, 3. Kemudian untuk yang halaman ketiga ini oke. 1, 2, 3. Kemudian yang terakhir, nah, ini yang terakhir ada nggak yang open kamera? Nggak ada. Oke, baik. Sudah untuk dokumentasi foto pada siang hari ini, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Mas Untung sudah berbagi banyak hal dalam sesi kali ini, khususnya dalam mata kuliah pelayanan prima, mulai dari teoritisnya tadi ada, kemudian dari praktisnya juga ada, bahkan ada sisi insight untuk kami, terutama kepada mahasiswa, biar persiapan-persiapan apa sih kalau seandainya tertarik untuk masuk di dalam dunia industri perhotelan. Begitu. Kemudian saya juga menyampaikan kembali apabila nanti Mas Untung dan Grand Kangen Hotel memerlukan kontribusi-kontribusi dari kami, entah itu misal penelitian di dalam bisnis dan sebagainya, boleh nanti menghubungi kami gitu ya, biar nanti siapa tahu nih yang terlibat tidak hanya kami selaku dosen, tapi juga siapa tahu mahasiswa juga kami libatkan biar tahu nih situasi cara ngukur kepuasan pelanggan tuh gimana tuh kan kayak gitu. Karena kebanyakan tidak hanya sekedar tidak hanya sekedar kita belajar teorinya saja, biar nanti ketika praktek, kemudian ketika nanti terjun di dunia industri yang sebenarnya jadi tahu, kalau menghadapi konsumen seperti ini, kemudian ingin menaikkan atau mau men-scale up bisnisnya biar pelanggannya makin banyak, jadi tahu kayak gitu. Gitu Mas Untung, terima kasih banyak. Baik, terima kasih Mas Danang. Baik, saya rasa ini ya hampir jam 3, hampir asar ini, luar biasa sekali, hampir lebih dari 1,5 jam ditemani Mas Untung dan teman-teman. Saya rasa banyak hal yang bisa kita pelajari. Saya rasa cukup untuk perkuliahan pada siang hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya. Boleh say thanks pada Mas Untung, teman-teman semuanya. Terima kasih Mas Untung. Terima kasih Pak. Oke, mohon izin untuk end meeting. Pastikan teman-teman sudah presensi, Nje. Ya, silahkan presensi dulu kalau yang dulu. Oke. Mohon izin Mas Untung untuk end meeting, Bu Rosidah juga. Ya, sami-sami, sampai ketemu lagi. Ya, terima kasih Mas. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.